Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa baraka wa tabi'in wa tabi'in wa muslimin wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin sallallahu alaihi wa sallam. Imam Muhammad bin Syafi'i wa Ibnu Hasan al-Asy'ari wa Rasulullah Muhammad wa Ilahi Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa Ilahi Syaikhul Muhammad al-Syekh Nabi Muhammad al-Bajali wa Syekh Muhammad al-Syekh Muhammad al-Bajali wa Syekh Muhammad al-Ain Syekh Muhammad wa Syekh Muhammad Abdul Muhammad Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Muhammad Usulul Muqarrabin min Allah jalla sya'nuhu wa rahmatullahi wa alina bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahmilna bi himayatihim fid dunya wal akhirah ala man wa sallallahu salihun bi sayyidina nabi wa ali nabi bi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya yang mendengar. Nah, kalau sami'an ini yang maha mendengar, artinya Allah yang maha mendengar. Kalau sama semalam itu sifatnya sifat sama ba'andak bidat, kalau kurangnya nggak ada sami'an itu artinya kurangnya yang maha mendengar. Karena semalam pengaran sifat dengan dat itu kada pernah dipisah, ada pernah bisa dipisah. Kalau sifatnya sama, nah berarti orangnya tersebut namanya sami'an, yang maha mendengar. Nah, kemudian Allah itu mendengar bukan dengan dua telinga. Nah, mendengar dengan telinga itu kita, makhluknya. Apabila Allah mendengar dengan dua telinga, berarti Allah itu sama lawan makhluk. Artinya ada berbeda lawan makhluk, nah itu mustahil bagi Allah. Nah, lalu Allah mendengar dengan apa? Dengan sifatnya. Nah, Allah mendengar dengan sifat samanya. Nah, kalau kita ini mendengar dengan telinga, alatnya adalah telinga. Artinya kita berhajat lawan telinga. Apabila telinganya nggak ada, pendengarannya nggak ada, nah lalu secara zahirnya kita kada mau mendengar. Tapi secara hukum hakikatnya Allah yang menitipkan sifat samanya lawan kita. Kalau kita mau mendengar, amun Allah mendengar dengan telinga, berarti Allah berhajat lawan sesuatu berarti. Nah, mustahil Allah berhajat lawan sesuatu. Dan telinga ini pula makhluk, artinya ada awalnya, ada akhirnya. Dan mengarang telinga itu pada balawasan bisa mendengar terus. Yang tadinya kuat pendengaran bisa aja kena berkurang akhirnya tuli. Namun Allah mendengar dengan telinga, berarti pendengaran Allah Ta'ala itu kada azali, kada salawasan. Artinya fana sifat Tuhan itu mustahil bagi Allah. Nah, sedangkan Allah Ta'ala itu mendengar, ada pernah berubah pendengaran sidin mulai dahulu sampai akan datang, sampai salawasan kada pernah berubah. Nah, beda lawan kita makhluk, beda lawan kita manusia. Manusia ini mendengar ada wayahnya, ada masanya. Yang dahulunya kita lagi kuat mendengar pendengaran, akhirnya batuha, apa berkurang akhirnya batulik jadinya. Nah, memang manusia itu adalah seberadaan fana, sifatnya bisa hancur, bisa rusak. Nah, jadi apabila kita kadang mendengar, nah situ kita mau mengusahadah akan sifat sama Tuhan tadi. Oh, berarti aku ini dahulu bisa mendengar itu karena Allah masih menitipkan sifat samanya lawan aku. Nah, wah ini aku kada mendengar lagi, berarti sifat sama itu cabut Tuhan sudah. Dan menyata sekarang ini ya sifat aku kan sudah aku tulis. Nah, jadi lawannya sifat sama itu kan tulis, yang tulis itu kita, yang maha mendengar itu adalah Allah. Fastabiqul khairat sari'u ilal a'malil khairat.
bersegeralah dengan mengerjakan amal-amal kebaikan waktu muda sebelum tua, dan waktu sehat sebelum sakit, waktu lapang sebelum sibuk, mati tanpa diduga-duga. Tanpa diduga-duga. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kamu kembali semua, maka Allah akan memberikan tahu dengan apa sahaja yang kamu perselisihkan. Semua amal kebaikan tersebut menjadi bekal ke alam akhirat. Qala Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bikinlah bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal ke alam akhirat adalah takwa. Allah mendengar dari yang dilakukan. Kalau kita ini mendengarnya itu sesuatu suara yang kita dengar, yang bisa didengar oleh telinga kita ini adalah suara. Tapi kalau Allah itu maha mendengarnya dengan sifat beliau yang bernama sama, tapi yang didengar Allah Ta'ala perbuatan kita. Nah, Allah mendengar perbuatan kita. Nah, jadi sidin pengarang kitab ini, kita ini berataan akan kembali kepada Allah, dan kita akan merasakan pembalasan daripada amal yang sudah kita kerjakan ketika di dunia. Nah, jadi mumpung kita masih muda, di sini adalah sebelum duha. Nah, gunakan waktu muda tadi untuk beramal ibadah. Nah, mumpung kita masih waktu sehat, sebelum datang sakit, gunakan kesehatan tadi untuk beramal ibadah. Nah, kemudian mumpung lagi waktu lapang, waktu lagi kosong, waktu nih kada gawian, gunakan waktu lapang tadi sebelum datang kesibukan. Nah, karena ngaran nikmat itu bisa diketahui setelah dicabut Allah, setelah diberikan Allah kebalikan daripada sesuatu itu, lalu kita tahu itu nikmat. Kita kada sadar bahwasanya ngaran muda itu nikmat. Karena waktu muda itu kita gunakan beramian kemana-mana. Kadang-kadang kewajiban kepada Allah ditinggalkan. Kita kada tahu muda itu adalah nikmat Tuhan. Akhirnya imbah datang Tuhan, beramal ibadah kada tapi kawan lagi. Nah, talinga pina kada tapi mendengar lagi. Mata pina kabus sudah. Nah, akhirnya sadar bahwasanya ngaran waktu muda itu adalah nikmat Tuhan. Ya Tuhan, ini kan mumpung lagi muda, lagi kuat-kuatnya gunakan beramal ibadah. Nah, imbah datang Tuhan, nah hanya sadar bahwasanya muda itu adalah nikmat. Kemudian pulang sehat. Kita waktu sehat tuh kadang-kadang ada sadar, ngaran sehat tuh nikmat Tuhan. Sadarnya itu ketika Allah ambil sehat tadi, Allah ganti dengan sakit. Hanya kita sadar. Kada usah kita sakit nang stroke, kada usah misalkan sakit gigi kan. Pusangnya luar biasa sudah. Sakit gigi kada mau apa-apa tukang bacaan ngali, bagawi-gawi ngali. Kita guru orang sangit ya kalau lah. Nah, sakit gigi kan. Nah, sadar adanya ngaran sehat itu adalah nikmat Tuhan. Nah, apalagi diambil Tuhan misalkan sebukuan awak kada mau bergerak lagi. Nah, sadar betul tuh. Jangan aku semalam jawab aku masih mata masih melihat. Gunakan dasar membaca Quran. Jika penghari waktu aku lagi masih talinga kuat mendengar, menggunakan dasar mendengar orang di majelis ta'lim. Akhirnya imbah talinga sudah bina tutulian, mata sudah bina kabus, berjalan bina sudah rayang-rayang berjalan. Akhirnya duduk di rumah mengut sorangan. Nah, sadar bahwasanya dengaran sehat itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling kita kada sadar itu kadang-kadang baju minum adalah baju putih. Itu kadang-kadang kita kada sadar buang-buang baju di rumah tuh boy imbah datang musim kemarau habis sampai abut menjadi kemana mandi inilah kemana wudhu. Lagi kita pilih banyak baju, pada tahu bosnya baju itu nikmat Tuhan. Baju minum juga itu juga malam tahu kita bosnya baju minum itu nikmat. Ketika sedang kita itu haus waktu puasa atau kayak apa rasanya kehausan ya kalau lah, artinya lagi nyaman-nyamannya kita dibolehkan minum itu nikmat Tuhan yang luar biasa. Tapi mbak Tuhan suruh jangan minum, nah jangan sadar kita dengaran baju ini adalah nikmat yang luar biasa. Buktinya Allah menahan seharian aja kada minum kayak apa rasanya.
Jadi nikmat Tuhan ini kada kalau kita menghitung, ada kalau menghitung banyak benar. Makanya jatuhan di Al-Quran itu Allah kemudian menantang lawan kita nih, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian jatuhan berani hendak menghitung nikmatku, nikmatnya Allah, nah la tuhsuha, tidak akan pernah selamanya untuk bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Dan di awak kita ini kan larang-larang beratan harganya ya kali duit akan lebih bisa lebih memilih tentang kesehatan daripada duit. Seumpama mata kita nih apa lagi kita misalnya dibuta mata gitu di orang lawan duit 1 miliar dulu ada apa kira-kira dihantarkan orang duit 1 miliar misalkan di hadapan tapi mata buta ada apa biar nang misalnya ada berduit itu pas gak ada haponnya sudah. Maka ada nyaman-nyamanan mata buta, kan hahara misalnya cabur ke sumur, mati ya Allah. Nah itu kan mata ini luar biasa nikmatnya. Kemudian belum talingan kita nih misalnya diurut orang 1 miliar sebelah mata talingan nih. Ada pun juga. Kenapa talingan tertulis sebelah kan ada nyaman asal mengguru aja misalnya sebelah aja mendengar di kia orang pina saliwangnya bahasa orang Banjar lah. Sebelah mendengar sebelah kada. Dikia orang aja lah Pak. Sebelah kada mendengar telinga. Nah jadi larang benar nikmat Tuhan yang di awak kita adalah kesehatan kita ini luar biasa. Jadi bekal kita. Nah, jadi sebelum kita ke alam kubur, kirim dulu amal ibadah kita tadi ke alam kubur supaya itu menjadi bekal kita di alam kubur. Dan barataan kita ini kada bersama dunia, ada dalam kubur, ada bersama harta. Yang tadinya datang ada bisi napa-napa pecelanjang bulat waktu keluar. Nah masuk ke dalam kubur kan yang dibawa sama aja berataan kain putih. Nah kain putih sama orang sugih kan. Nah orang susah kan. Ya kalau lah pejabat presiden kan biasanya tetap berataan kain putih 3 lembar. Nah kemudian yang kedua menurut Imam Ghazali rahimahullah, takwa terbagi kepada 2. Pertama ada takwa zahir dan yang kedua ada takwa batin. Yang pertama takwa zahir ialah al-a'malus shalihat tata'allaqu bi harakatil a'dha wa qawlin bil lisan. Takwa zahir ialah amal-amal saleh yang berkaitan dengan gerakan anggota badan dan berhubungan dengan yang dibaca, apakah itu membaca Quran dan tasbih dan istighfar dan bersalawat kepada Nabi, atau memberi sedekah kepada sesama, atau juga menolong dan membantu dengan tenaga kepada sesama. Nah, jadi takwa itu 2 macam dari Imam Ghazali, ada takwa yang di luar, ada takwa yang di dalam, atau bahasanya takwa zahir, ada takwa batin. Nah, kalau takwa zahir tadi adalah bentuk amal-amal saleh yang di luar. Nah seperti kita misalnya membaca Quran, membaca tasbih, membaca istighfar, gerakan tubuh sembahyang misalnya adalah, nah, kemudian berhaji, itu semuanya gerakan di luar, itu namanya takwa apa? Takwa zahir. Nah cuman takwa zahir ini tanpa hilang pahalanya. Kenapa? Karena dilihat oleh manusia. Namun kita kada bisa menjaga yang di dalam dan yang di luar tadi kada jadi napa-napa. Kenapa? Karena takwa yang di luar ininya kelihatan Bang, kelihatan. Nah kelihatan ini kita pun kadang-kadang kada mau menjaga yang di luar ini kelihatan orang. Nah, lain kalau amal batin lah, kalau amal batin itu kita orang kada tahu, jangankan manusia, malaikat pun kada tahu kita beramal ibadah nang di dalam ya. Kalau berzikir misalnya zikir sir, zikir hati, semua macam-macam zikir adalah zikir hati, zikir batin. Itu malaikat kada tahu menulis. Yang ditulis malaikat itu nang amal zahir aja, amal nang kelihatan di luar. Nah makanya nanti di hadis itu dikatakan ada beberapa orang laki-laki di hari kiamat itu ketika malaikat menimbang amal zahirnya, ujar malaikat, habis sudah amal kebaikannya, ada lagi yang adanya amal buruk berataan. Lalu ujar Tuhan, ikan pada tahu malaikat saya kurang itu amal ibadah batinnya luar biasa. Jika warakan Tuhan amal batin tadi bagi anda timbangan amal ada napa-napanya amal zahir tadi.
Karena amal zahir itu bercampur riya, bercampur sum'ah, macam-macam diandak. Sebelahnya amal batin tadi habis berataan mengamal zahir tadi berat amal batin. Karena amal batin ini amal yang tersembunyi, nang kuat, bisa ikhlas kepada Tuhan. Karena kada kelihatan oleh manusia. Nah, cuman karena amal zahir itu pada seberataan kita tuh kalau menyembunyikan. Ada amal zahir itu nang wajib kita itu menampakkan oleh manusia. Nah kayak contoh amal zahir yang harus bernampak itu kayak sembahyang berjamaah. Itu mau pada mau berjamaah itu harus bercampur orang banyak. Aku udah hendak kelihatan orang ya sembahyang aja rumah berjamaah kayak apa sudah cuma di rumah di kamar sorangan tidak mau lah. Dengan sembahyang berjamaah itu pasti bertampil dengan manusia. Jadi kada semua amal itu harus ditutup-tutupi berdasarkan kada ada amal dan kita itu mau kada mau pasti bercampur berkumpul dengan manusia. Sembahyang berjamaah. Kemudian apalagi majelis ta'lim, ini harus berkumpul orang banyak. Kadang-kadang kita bisa aja nih bola status nih lah. Hadirilah ya misalnya pengajian malam ini di majelis ta'lim ada yang mengomen nih. Bos riak benar aja. Iya, kalau jangan mau pada jam majelis taklim kayak apa majelis taklim kamu nggak ada pada ya kalau kayak orang hadir dengar majelis taklim itu harus disebarkan. Namun kalau disebarkan gurunya ini cokong serangan kunci ya memang mana jamaahnya kan ada. Jadi mana ada dong kita mau ngomen kayak tambahi lagi statusnya. Jadi kita lagi ya ada kayak itu aku majelis sedikit ya anak status pengajian, status gambar-gambar majelis taklim memang syiarnya orang majelis taklim itu harus ditampilkan oleh orang banyak. Kada mau disimpan aja kada mau. Nah itu amal zahir adalah. Nah kemudian yang kedua ujar Imam Ghazali ada takwa zahir, yang kedua takwa batin. Al-a'malu salihat tata'allaqu bil iman wal yakin wal mahsusat wal afkar. Takwa batin ialah amal-amal salih yang berkalian dengan masalah keimanan dan keyakinan dan berhubungan juga dengan masalah perasaan dan pandangan dan pandangan dan masalah musyahadah. Nah ini takwa batin. Jadi takwa batin ini amal batin, amal hati bagi kita adalah amal sir. Nang di dalam nang kada kelihatan oleh manusia, nang tidak bisa dicatat oleh malaikat, itu amal batin, ada takwa batin. Nah takwa batin ini lebih bisa ikhlas. Kenapa kita kada kawa menampakkan? Kita kada kawa menampakkan oleh manusia karena di dalam mandakannya. Dan manusia pun kita padakan bisa kada percaya juga. Jadi kita misalnya, kamu tahu lah aku berzikir batin sehari 1000 kali. Bapadannya amal batin itu kada kelihatan. Mungkin bapadan manusia ada yang percaya, ada yang kada. Kenapa? Karena kada kelihatan. Lain kita misalnya berzikir di tengah orang 1000 kali, misalnya berzikir kadang-kadang orang, nah itu kok percaya orang melihat. Tapi kalau kita bapadah aku bisa amal batin sehari misalnya berapa ribu zikir misalnya. Nah orang bisa kada percaya karena bentuknya di dalam pada kelihatan. Nah maka disitulah melalui amal batin ini lebih ikhlas kepada Tuhan beramalnya. Jadi kita jangan mengira orang yang duduk-duduk misalnya kita mulut tiba diam aja misalnya belum tentu orang itu pada bisa amal. Bisa aja sambil musyahadah ya kalau lah. Nah sedangkan musyahadah itu tafakur itu jangan Nabi satu saat aja bertafakur lawan Tuhan pahalanya lebih baik daripada pahala setahun beribadah. Tafakur sa'atan khairun min ibadati sana. Nah bertafakur satu saat itu sama dengan lebih banyak pahalanya lebih banyak daripada beribadah setahunan. Beribadah setahun yang tidak ada tafakurnya. Jadi duduk satu mat misalkan di muka rumah di belakang rumah misalnya duduk. Yang ditafakurakan itu, yang dipikirkan itu banyak penciptaan alam semesta misalnya luar biasa Allah menciptakan alam semesta sebesar ini misalnya adalah atau misalnya tafakur kita nih banyak kekurangan kewajiban lawan Tuhan yang ditinggalkan tafakur dosa tafakur apalagi macam-macam kekurangan kita nih. Nah itu tafakur itu satu saat saja itu pahalanya jadi lebih baik daripada ibadah setahunan. Nah itu termasuk juga takwa batin lah.
takwa yang di dalam. Nah, sama seperti ikhlas. Nah, ikhlas itu takwa batin juga. Dengan takwa batin itu, dengan ikhlas tadi takwa batin itu pada awal kita mengeluarkan, namun dikeluarkan itu pada hilang pahalanya, ada ikhlas lagi. Ujian Nabi mengatakan man qala ana mukhlis fahuwa mura'in. Siapa yang Nabi yang mengatakan aku ikhlas, nah maka orang tersebut hukumnya riya hukumnya. Jadi kita dengan ikhlas itu jangan dikeluarkan. Urusan kita lawan Tuhan aja masalah ikhlas itu jangan dikisahkan lawan orang. Kita tuh misalnya memberi orang, nah aku memberi ikap, nah ikhlas. Harus disambat ikhlas itu pokoknya bari aja sudah. Harus disambat ikhlas, namun sampai tak keluar aku ikhlas itu sudah dia. Jadi Nabi mengatakan adalah karena kalau di dalam itu kan usah dikisahkan keluar. Hanya Allah aja yang tahu tuh. Baju lu mah, nah sudah kan usah nang aku ikhlas, aku pokoknya ikhlas benar. Namun sudah mengucap ikhlas itu ya sudah hukumnya. Kenapa kan di dalam itu jangan dikeluarkan. Yang di luar itu cukup amal yang di luar aja kan. Kalau lawannya ikhlas apa ya? Sama dengan syirik adalah syirik itu kan amal batin juga. Amal batin tapi amal yang ada bagus, menyekutukan Tuhan. Nah kita kadang kalau memponis orang menyembati orang ini syirik ya misalnya ada hawa. Kenapa? Karena syirik itu menyekutukan itu adalah keyakinan di hati ada Tuhan selain daripada Allah. Nah jadi kita jangan sampai menyembati orang syirik. Oh ini orangnya menyekutukan Allah misalnya. Nah jangan gitu, karena itu bagian daripada amal batin. Kita ini hanya sekadar mengatakan memponis sesuatu yang zahir aja. Masalah batin itu adalah Allah yang lebih tahu. Ujian Nabi dikatakan apa? Nahnu nahkumu bidzawahir, Allah yatawalla sarair. Kita ini hanya bisa menghukumkan sesuatu yang di luar. Nah masalah yang di dalam Allah yang berurusan. Nah sama musyahadah ya. Jadi musyahadah itu pun juga termasuk menjadi Imam Ghazali takwa batin. Merasa-rasa melihat Allah di mana-mana itu kan musyahadah. Bisa musyahadah itu apa? Memusyahadahkan kasratul wahdah kasratul wahdah fil kasrah atau kasratul kasrah fil wahdah atau kasratul wahdah fil wahdah. Ya, kalau musyahadatul wahdah fil kasrah mulanya musyahadah. Di orang Bali musyahadah itu artinya tilik batin, memandang dengan mata batin, seolah-olah Allah Ta'ala itu nyata di hadapan kita, seolah-olah Allah Ta'ala itu nyata hikungannya, itu musyahadah artinya. Nah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sami'an, mendengar, walaupun amal saleh dilakukan di malam yang gelap, di tempat yang sunyi, sendirian dalam kamar, mengetahui apa yang ada di dalam diri dan mengetahui daripada isi hati. Nah jadi karena Allah Ta'ala itu mendengar sesuatu yang tersembunyi. Nah lain pendengaran kita. Nah kalau pendengaran kita ini terbatas, pendengaran kita ini ada batasannya. Sesuatu yang kedengaran, nah sesuatu yang dekat. Nah selain daripada itu kadang kalau kita mendengar, namun Allah nang jauh kayak apapun Allah mendengar. Nang gimit kayak apapun suara Allah mendengar. Walaupun tanpa diucapkan pun Allah mendengar. Kita misalnya bergeletek di hati, karena kita ucapkan di mulut, Allah mendengar geletek hati kita. Nang ketujuh misalnya berburuk sangka lawan manusia, menyembati orang di hati, si anu tuh jadi ini di hati misalnya, Allah mendengar geletek hati kita. Kalau bang misalnya kita ini nang didengar Tuhan tuh jangan keluar di mulut saja, ada yang diucapkan di hati pun, yang bergeletek di hati pun Allah mendengar. Jadi mungkin kita tuh misalnya lah melakukan maksiat, seolah-olah kita tuh suul adab lawan Tuhan, karena kita merasa kita ini seolah-olah mengatakan Allah itu pada mendengar juga lawan ucapan aku. Atau kita misalnya mencaci maki orang, menyembati orang, orang maksiat melewat suara, itu seolah-olah dia itu mengatakan Allah Ta'ala itu pada mendengar juga lawan ucapan aku. Nah jadi pengamalan sifat sama ini kita jaga mulut kita. Nah kita jaga ucapan kita, karena Allah mendengar dengan segala sesuatu yang
kita ucapkan, baik itu yang kita ucapkan di mulut atau yang kita ucapkan dalam hati kita. Nah, kemudian sifat yang ke-19 adalah basiran. Sifat yang ke-19 daripada sifat Tuhan adalah basiran, wa huwa sifatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala yang melihat, dan ini sifat basiran, sifat yang qadim dan berdiri ia dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang ke-19 sifat yang wajib bagi Allah adalah basiran, Allah yang maha melihat. Kalau sifatnya namanya basar, nah kalau orangnya apabila basar kehendak di zatnya Allah ngarannya basiran, Allah yang maha mendengar. Dan sifat basiran ini atau sifat basar ini adalah sifat yang qadim. Qadim itu nang la awwala lahu wa la akhira lahu, nang tidak ada awal, tidak ada akhir, itu namanya qadim. Lawan qadim adalah kudus atau baharu. Nah, kita ini baharu, melihat kita ini baharu. Nang tadinya kadang mendengar, didengarkan Tuhan, kemudian tiba mendengar pulang, dituliakan Tuhan pulang. Nah, itu berarti kita ini pendengaran kita, penglihatan kita adalah baharu. Yang tadinya kadang melihat, dilihatkan Tuhan, kemudian dihilangkan Tuhan pun penglihatan kita. Nah, berarti pendengaran penglihatan kita pun juga baharu. Nah, bisa berubah-ubah. Al-alam hadisun wa kullu hadisin mutaghayyirun. Nah, alam itu adalah baharu, dan setiap yang baharu itu pasti berubah. Alam itu sesuatu yang lain daripada Allah, alam. Nah, termasuk diri kita. Nah, termasuk diri kita ini alam. Dan setiap yang baharu itu pulang bisa berubah-ubah. Kemudian sifat basar ini adalah selain dia sifat yang qadim bagi Allah, juga dia berdiri dengan zat. Jadi kadangkala sifat basar tadi menyendirinya, kadangkala pasti ngaran basar itu bahannya di zat. Lalu disebutlah orang itu basiran atau basirun. Nah, maha melihat, Allah yang maha melihat. Yang kasyifu biha al-mawjud, terbukalah dengan sifat basiran tadi segala yang ada. Nah, semua yang ada terbuka jelas, terlihat jelas di penglihatan Allah, di sifat basarnya Allah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak dapat melihat segala mata dari yang jauh dan yang di balik dinding, apalagi yang ada di dalam bumi dan yang ada di dalam jiwa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang melihat. Bahkan semua makhluk yang bernyawa pun dilihatkannya dan didengarkannya. Itulah. Jadi kita ini beradaan dilihatkan Tuhan dan didengarkan Tuhan. Jadi ada pada kita ini cuma pinjaman aja lah. Pendengaran kita itu hanya majazun wa khayalun wa wahmun. Nah, hakikatnya adalah yang maha melihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi penglihatan kita pun terbatas tadi. Nang jauh pada awal kita melihat, nang di balik dinding pada awal kita melihat. Nah, seandainya juga misalnya ada makhluk Allah, kekasih Allah, seorang wali misalnya dihadapkan Tuhan nang jauh, nang mata kita kadang melihat, dia melihat. Nah, berarti orang tersebut memang dilebihkan Tuhan di segi itu. Tapi rata-rata orang yang sudah diberikan Allah penglihatan itulah yang jauh-jauh itu orang tuh makrifat sudah lawan Tuhan. Atau bahasa tauhid itu tabdil bi kalimatillah. Orang itu sudah terganti dengan sifatnya Allah, dengan kalimat Allah. Menjadinya melihat ke sana, melihat ke sana walaupun andakannya di mana? Di Mekah sana andakannya melihat ini. Kenapa? Karena memang sudah terganti dengan sifat Tuhan berataan. Nah, orang kadang mendengar suara yang di jauh sana sih mendengar misalnya. Nah, orang tersebut memang sudah sifatnya terganti dengan sifat Tuhan sudah. Tabdil bi kalimatillah. Atau bahasanya itu kasyaf, janganlah orang kasyaf itu memang orang ma'rifat lawan Tuhan. Tapi kasyaf itu juga sekumpul berarti ada kasyaf memang kasyaf ma'nawi, ada kasyaf syaitanik. Nah, kalau kasyaf ma'nawi itu kasyaf karena orang itu ahli ibadah lawan Tuhan, banyak ibadah lawan Tuhan, diberikan Tuhan hadiah berupa kasyaf, melihat tengah dilihat manusia, mendengar tengah didengar manusia. Nah, itu kasyaf memang asli pemberian Tuhan. Tapi ada juga kasyaf syaitani. Kasyaf syaitani itu kasyaf amalan
Kasab yang diulah-ulah. Amalannya ada kasab syaitan itu ada amalannya supaya nang kita orang kada melihat, kita kawa melihat. Nang orang kada kawa melihat nang alam sebelah, kita kawa melihat alam sebelah, itu ada tuh. Itu namanya kasab syaitan. Kasab sebab apa? Sebab amalan, melampahkan ilmu, melampahkan bacaan, akhirnya melihat nang sesuatu yang gaib. Nah, cuman karena kasab syaitan itu dia berusaha kumpul berani mengganggu lawan ibadah. Nah, kalau kasab ma'nawi itu malah menambah nyaman ibadah. Nah, itu bedanya kan. Kalau bari ada di bari guru tuh apalan kasab apa tadi? Kasab syaitan itulah. Atau sebutannya kan kasab syaitan, tapi bahasa lain itu kasab amalan. Jadi mengamalkan itu 40 malam. Amalkannya 40 malam, tengah malam mengamalkannya. Namun sampai lulus 40 malam lebihan nang kada melihat orang awam melihat kita. Nang misalnya nang alam sebelah jin-jin itu melihat kita. Bahkan nang dibalik jin pun melihat. Nang orang bersalawat nang kayak lanjang bulan kelihatan. Nah, itu kasab amalan, tapi jangan dipakai-pakai. Kenapa? Karena mengganggu dari lawan ibadah. Ada tuh amalannya di balik guru bahari. Dan rata-rata nang kayak orang dukun-dukun telah atau nang peramal-peramal itu biasanya bisa jadi mengamalkan mereka. Nang mengamalkan 40 malam dari akhirnya kawa menangguh-nangguh ini segala macam. Nah, itu kasab syaitan. Terbuka dengan sifat basiran segala yang ada. Kemudian apalagi yang ada di dalam bumi dan yang ada di dalam jiwa. Nah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat, bahkan semua makhluk yang bernyawa dilihatkannya dan didengarkannya. Sudah. Wa huwas sami'ul basir. Dia Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah bukan melihat dengan mata kepala seperti kita. Nah, penglihatan kita ada batasnya, penglihatan Tuhan tidak ada batasnya. Nah, kalau Allah melihat bukan dengan mata. Nah, kalau Allah melihat dengan mata berarti Allah berhajat lawan mata. Nah, kalau berhajat itu berarti makhluk berhajat. Nah, Allah mustahil bersifat dengan sifat makhluk. Nah, wa'lamu anna Allah yuhawwilu bainal mar'i wa qalbihi. Wa'lamu anna Allah yuhawwilu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Artinya, ketahui olehmu sesungguhnya Allah memalingkan di antara seseorang dengan hatinya kepada Allah kamu dihalau. Kadang-kadang perbuatan dan perkataan tidak sama dengan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan mendengar. Nah, jadi Allah dalam Al-Quran lah, sesungguhnya Allah itu dapat memalingkan seseorang dengan hatinya kepada Allah lah kamu akan dikumpulkan atau dihalau. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kamu seperti mereka yang berkata kami mendengar, namun seperti orang yang tidak mendengar. Seperti mereka yang menyadari karena enggan mereka menerima ajaran Allah dan Rasul, tertutuplah hati mereka daripada kebenaran. Bagi mereka itu azab yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan hambanya tanda kebesarannya daripada timur ke barat dengan bermacam bentuk dan kelakuan. Itu semua untuk dijadikan iktibar bagi hamba-hambanya, untuk dijadikan perumpamaan bagi hamba-hambanya. Nah, jadi Allah memberikan nikmat mata lawan kita ini supaya kita ini melihat kekuasaan Tuhan, melihat kemahabesaran Allah, melihat ciptaan Allah, supaya bahwa dijadikan pelajaran kesan kita. Makanya Allah dalam Al-Quran itu menyuruh, ya Tuhan, apakah kalian hendak berjalan di permukaan bumi, kemudian kalian menatap melihat perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah yang dahulu-dahulunya, yang melanggar perintah Allah, kayak ini siksaannya, yang melanggar hukum-hukum Allah, kayak ini siksaannya. Nah, jadi menyuruh Allah Ta'ala itu supaya kita melihat bekas-bekas orang-orang terdahulu itu, siksaan-siksaan mereka.
Nah, jadi mata kita inilah yang difungsikan Allah supaya kita melihat kitab Allah. Jadi jangan sampai kita ini isi mata ini tertinding daripada kekuasaan Allah. Nah, kemudian yang terakhir sifat yang ke-20. Nah, yang ke-20 terakhir sifat mutakalliman. Sifat yang ke-20 dari sifat Tuhan adalah mutakalliman, wa huwa sifatun lahu ta'ala. Artinya Allah yang maha apa tuh mendengar? Salah artinya lah, Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara adalah itu yang mendengar bacaannya. Lakinnaha lazimatun lahu, akan tetapi mutakalliman itu sifat yang lazim bagi zatnya Allah ta'ala maha suci. Arti lazim itu selalu tidak pernah berpisah selama-lamanya, atau baqa atau qadim. Jadi sifat kalamnya Allah itu bersifat qadim, salawasan, pada pernah bisa berubah, pada pernah bisa hancur. Allah berkata-kata bukan seperti perkataan kita, dan bukan juga seperti perkataan makhluk yang lain. Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah atau kalam ilahi, yang demikian ada huruf dan ada suaranya. Nah, jadi Quran itu kalam Allah, tapi kalam Allah nang wujud kalam Allah di Al-Quran itu nang tersirat lah, bukan nang tersurat. Kalau nang tertulis di Quran itu bisa hancur, bisa berubah. Makanya buktinya Al-Quran itu bisa hancur, bisa berubah. Ya Nabi di hadis itu di akhir zaman tanda kiamat besar itu nanti Quran itu tinggal kertasnya aja, huruf-hurufnya hilangan. Nah, artinya kalam Allah Ta'ala itu bukan yang tertulis di situ lah, bukan kertas yang bentuk kertas itu. Nah, cuman kita sebagai adab dalam hukum fikih itu, walaupun bentuknya kertas, nah wajib kita itu menyentuh Quran itu berwudu lah dalam keadaan suci. Tapi dalam kalam Allah dalam Al-Quran itu yang tersirat, yang di dalamnya, bukan yang tertulis itu. Nah, itu di zaman siapa? Di zaman Imam Abu Hanifah lah. Abu Hanifah itu dulu pernah diuji oleh raja, dia ditahan oleh raja, ditantang oleh raja. Kemapunlah Abu Hanifah mengucapkan Quran itu baharu. Jadi Abu Hanifah, iya Al-Quran itu baharu. Habis ini mengucapkan baharu itu apa caranya bahasa kita? Mahalabiyu bahasa kita. Bukan Quran yang betul, bukan Quran yang tersirat, tapi Quran yang tertulis, yang kertasnya itu yang baharu. Nah, sedangkan di hukum fikih itu apabila kita mengatakan Quran itu baharu, kalam Allah itu baharu, hukumnya kafir kita. Nah, adapun imam yang lain seperti Imam Malik pernah ditangkap oleh raja sebab beliau mengatakan Quran itu adalah qadim. Ditangkap raja saja karena dapat mengakui bahwasanya Quran itu adalah baharu. Imam Ahmad bin Hanbal pernah juga ditangkap oleh raja karena beliau mengatakan Quran itu qadim, bukan baharu. Tapi Imam Abu Hanifah bakal sidin Quran itu baharu. Tapi beliau mengatakan baharu itu nang kertasnya itu nang baharu lah. Namun kalam Allah nang dibalik itu qadim. Nah, jadi nang kafir itu adalah mengatakan kalam Allah nang tersirat itu, kita mengatakan baharu maka hukumnya kafir. Tapi pun kita mengatakan Quran nang baharu itu nang kertasnya itu, nah itu kada kafir hukumnya. Karena itu adalah tulisan zahir saja kan. Nah, cuma sebagai hukum fikih tadi, sebagai adat kita itu apabila menyentuh Quran itu wajib berwudu kan. Dan kalam Allah Ta'ala itu belum ada huruf, ada bersuara. Namun yang tertulis dalam Quran itu ada hurufnya. Ada hurufnya, ada suaranya mungkin kita keluarkan. Namun kalam Allah yang sebenar-benarnya itu ada berhurufnya, ada berhuruf, ada bersuara. Nah, cuman Allah menzahirkan ke Al-Quran itu supaya dimudahkan kita membaca lah. Nah, dibalik hukum Quran itulah kalam Tuhan, sebenarnya kalam Tuhan. Nah, sebenarnya kalam Allah itu tidak berhuruf dan tidak ada suaranya. Kalam Allah itu adalah muhadatsatu sir, percakapan rahasia antara Allah dengan nabinya, kemudian diucapkan oleh nabi kita.
Nah, jadi nelaran kalam Allah Ta'ala itu antara Allah lawan Nabi. Nah, ketika Allah mewahyukan lawan Nabi, nah itu nelaran kalamnya secara rahasia. Makanya Nabi itu kan ketika menerima wahyu berdiam. Kenapa? Karena Allah ketika itu memberikan bahasa kita tuh mentransfer bahasa kita deh kalam sini lawan kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian diucapkan oleh Nabi kalam Allah tadi. Nah, ketika keluar itu sudah apa? Sudah kalam makhluk sudah anunya. Cuman dibalik dengan kalam makhluk tadi, kalam Allah tadi itulah yang disebut kalam Allah yang ada berhuruf, ada bersuara. Ditulis, dijadikan huruf, dan apabila diucapkan, nah mesti terdengar suaranya. Nah, Al-Quran dibaca bersuara, menunjukkan suara itu isi perkataan rahasia Tuhan dengan nabinya. Membaca Quran diberi ganjaran atau berpahala. Nah, qala Muhammad bin Ka'bin al-Qarzi, man qara'a al-Quran faka'annama ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Muhammad bin Ka'ab al-Qarzi, barang siapa membaca Quran, maka seakan-akan dia itu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keutamaan membaca Quran lah. Membaca Quran itu jadi Imam Muhammad bin Ka'ab, pahalanya seolah-olah orang tersebut melihat Nabi. Wara'a Khalidun bin Bashir anil Husain bin Ali anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a al-Qur'an fi shalah wa huwa qa'imun falahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Barang siapa membaca Al-Qur'an pada waktu sembahyang dan dia berdiri, maka pahala setiap satu hurufnya itu 100 kebaikan. Wa man qara'a fi shalah qa'idan kataballahu lahu bi kulli harfin 50 hasanatan. Barang siapa membaca Quran pada waktu sembahyang dan dia duduk, maka Allah beri ganjaran pahala satu huruf itu 50 kebaikan. Wa man qara'al Quran fi ghairi shalah falahu bi kulli harfin 10 hasanat. Barang siapa membaca Quran di luar sembahyang, maka dia diberi pahala setiap satu hurufnya itu 10 kebaikan. Wa man istama'a ila syai'in min kitabillah wa huwa yuridul ajra kutiba lahu bi kulli harfin hasan. Siapa membaca Quran sampai khatam, doanya dikabulkanlah oleh Allah. Ada kalanya doa itu cepat kabulnya dan ada kalanya lambat kabulnya. Nah, jadi bacaan Quran itu apabila membaca Quran, ujar Nabi lah, membaca Quran itu dalam sembahyang dan sembahyangnya pulang berdiri membacanya. Nah, satu huruf dibalas 100 pahala. Nah, kalau dalam sembahyang membaca Qurannya kemudian sembahyangnya berduduk, nah maka pahalanya berkurang menjadi 50. Satu huruf dibalas 50 kebaikan. Dan apabila membaca Quran itu di luar sembahyang, nah maka pahalanya satu hurufnya itu adalah 10 kebaikan. Nah, jadi lain-lain pahalanya lah bertingkat-tingkat tergantung keadaan kita membaca. Jadi apabila dalam sembahyang maka pahalanya lebih besar. Iqra'ul Quran ka'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Bacalah Quran, maka itu pahala membaca Quran pada hari kiamat, memberi pertolongan bagi yang membacanya. Nah, jadi Quran ini menjadi syafaat kita bagi orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan sama-sama mengamalkannya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau berkat kita berkumpul di majlis yang mulia ini, mudah terkumpul dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan berkat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah ala Nabi bismillah suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.